ya, atau dari customer dan seterusnya. Nah, tujuan dari metadata tentunya adalah information retrieval. Ya. Kita berusaha menggali informasi se-clear-nya, sejelas-jelasnya. Ya, walaupun data tersebut juga menyediakan informasi, tapi kita go beyond the data from metadata. Jadi kita mau melihat data yang lebih baik lagi ya untuk proses klarifikasinya, untuk proses in-depth levelnya, levelingnya, dan sebagainya. Dan juga untuk diseminasi ya, untuk meregularisasi data tersebut ya, ataupun untuk memudahkan ya proses sosialisasi dan koordinasi. Juga untuk mendeskripsikan sumber yang kita pakai, apakah sumber tersebut valid atau tidak, apakah sumber tersebut kredibel atau tidak, apakah resource tersebut memiliki dependability terkait dengan atau keterikatan dengan tujuan kita ya, apakah nggak bisa diganti dengan yang lain, apakah mungkin bisa dikomplementari ya, ditambah dengan yang lain dan sebagainya, dan ini pasti akan membantu dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian ownership ya, kepemilikan dan juga manajemen right ya, hak. Nah, ini terkait dengan masalah etika dan juga masalah hukum pastinya ya, apakah data tersebut memang free public, apakah data tersebut ternyata tidak boleh dipakai di luar dari keharusan ya. Nah, ini pasti nanti akan terkait dengan hukum perlindungan data pribadi ya, dan juga nanti akan terkait dengan etika-etika ya, keprofesian ya, bagaimana kita menghandle suatu data. Kemudian untuk mengatur ya, mengendalikan pelanggan ya, sehingga dari situ kita bisa paham gitu dalam strategi personalisasi bagaimana aplikasi-aplikasi yang kita pakai ya, nanti alih-alih dia berlaku secara pasif tapi berlaku secara aktif. Ini tentunya proses advancement dari layanan yang kita sediakan kepada pelanggan. Tapi di sisi yang lain akan ada batasan-batasan sejauh mana kita mengumpulkan informasi ya dari pelanggan atau dari customer. Apakah itu sudah sesuai dengan konsen ya, izin yang diberikan, ataukah melalui mekanisme yang lain ya, seperti misalnya pengukuhan atau iktiraf dari lembaga yang wewenang dan lain sebagainya. Terus untuk preservation dan retention ya, jadi untuk menjaga, melindungi data tersebut sekaligus untuk retention ya, sampai kapan gitu, masanya sampai timelinenya sampai sampai kapan gitu, sampai bila gitu. Nah, ini harus ada ketetapan, harus ada kejelasan ya, karena ini data yang bisa berimpact atau berkonsekuensi terkait dengan individu-individu tertentu. Nah, ketika dia disimpan sampai waktu yang lama ya, dan ya bisa saja terjadi hal-hal yang lainnya seperti dia tidak jadi customer atau kemudian dia sudah meninggal dan sebagainya. Nah, orang bisa saja menyalahgunakan data tersebut ya, misalnya dalam proses masquerading, berpura-pura menjadi dia, dan ini bisa berakibat buruk kepada orang lain yang tidak update atau yang tidak mengetahui informasi terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi seperti yang dalam kasus meninggal tadi ya. Nah, ini harus ada proses preservation dan retention yang memanfaatkan metadata sebaik-baiknya. Nah, tipe-tipe dari metadata ada teknikal ya, ada bisnis metadata, dan juga ada operational metadata. Nah, dalam teknikal maka ini informasi tentang aplikasi ya, tentang tools dan juga sistem yang mendukung solusi dengan menerapkan manajemen data. Kemudian kalau operational metadata itu adalah informasi tentang proses dalam memanipulasi, dalam memindahkan, ya, dalam memanfaatkan atau mempergunakan data itu di sepanjang data warehouse ya, atau penyimpanan data. Kemudian bisnis data ini ada informasi tentang data warehouse yang menyediakan ya, atau yang menerapkan data dan proses dalam konteks yang telah disepakati ya, dan ini akan menjelaskan data dari point of view bisnis. Nah, ini contoh technical data ya, user. Dari technical metadata itu akan terbagi atau akan terdiri dari perancang ya, kemudian developer, kemudian admin dari data management system. Nah, contohnya misalnya data lineage ya, kemudian struktur data storage seperti nama table atau keys atau index. Kemudian terkait dengan data format ya. Ini technical metadatanya, ini datanya ya. Jadi ada entitas John, Paul, umur 80, dan
beratnya misalnya 60. Nah, kita di sini ada metadatanya bahwa data tersebut disimpan dalam storage yang memiliki 1,2 terabyte internal, yang prosesornya 3,6 GHz, terus kemudian memorinya 8 GB, DDR2 SD RAM, kemudian yang digunakan adalah Oracle Database Tenji ya. Terus kemudian ini terkait dengan modelingnya, ini terkait dengan PC yang atau koneksi untuk mengakses data tersebut. Nah, pengguna dari ini tadi ya sudah disampaikan ya. Nah, ada 7 langkah ya dalam proses diagnostik metadata. Ya, pertama kita capture ya, kita tentukan, kita tetapkan bagaimana data tersebut dapat diambil ya atau dikumpulkan. Kemudian kita masuk ke grade ya, di mana ini mengidentifikasi area-area yang kita prioritisasikan berdasarkan bisnis value yang ingin diraih. Kemudian kita masuk scope, nah ini menekankan atau tegas terkait dengan scope ya dari konten-konten yang berguna atau bermanfaat bagi kita dalam proses bisnis yang akan mengencompass ya akan melalui seluruh data yang di-prescribe untuk repository dari atau untuk tempat penyimpanan dari data tentang data tadi. Kemudian ada juga proses sinkronisasi di mana ini akan menetapkan jika tools yang existing itu telah terintegrasi dengan central data central metadata repository untuk menjamin bahwa data yang disimpan itu sinkronis. Jadi perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan yang terjadi itu otomatis juga akan mengubah apa yang telah disimpan. Jangan sampai terjadi secara manual ya, harusnya secara otomatis sehingga burden atau alokasi beban itu juga menjadi lebih ringan atau tidak terlalu berat. Kemudian integrated repository ini akan mengevaluasi apakah metadata repository itu telah di-establish ya, telah dibangunkan atau telah dilaksanakan sebagai suatu single source ya untuk each enterprise, untuk kegunaan dari enterprise atau perusahaan atau organisasi dalam setiap functional areanya atau business functionnya pada unit ini, unit tersebut, divisi ini, dan divisi ini. Kemudian aksesibilitasnya ya ini untuk menentukan ya jika metadata repository itu bisa dibuat dan diakses oleh personel-personel karyawan yang ada berdasarkan privilege ataupun kewenangan mereka. Yang terakhir adalah maintenance, ini mengakses ya, menilai apakah proses yang telah dilaksanakan itu dapat memaintain ya ataupun mengupdate metadata sesuai dengan seharusnya ya atau according dengan tujuan yang dimaui atau yang ingin dicapai. Nah, ini untuk mengcapture metadata, maka question yang biasa kita pakai itu adalah apakah metadata itu konsisten ya di sepanjang sistematika proses. Kemudian adakah metadata tersebut berada pada centralized repository yang menginduk kepada functional area yang major ya, seperti misalnya enterprise reporting ya, atau proses otomatisasi atau tata kelola ataupun assessment terkait dengan impact ya, yang mempromosikan konsistensi dan ease of access bagi personel-personel yang relevan. Kemudian untuk guideline-nya, metadata ini akan selalu di-retain dalam software ya, data model, dokumentasi, dan juga dalam minds, pikiran dari pengguna. Karena tujuan dasar metadata management itu adalah untuk mensistematika ya metadata dan juga membuatnya itu menjadi aset ya yang sifatnya enterprise. Nah, common data informasi tentang enterprise ya, standar, hubungan, dan juga informasi sistem itu harus dikatalog dan disimpan ya dalam repositori yang tunggal, yang reputasi yang pusat ya atau yang utama untuk functional metadata itu digunakan ya, atau dimanfaatkan. Dan tujuan ini adalah menyediakan efisiensi ya akses kepada aplikasi bisnis dan IT personal. Nah, sentralisasi common function itu akan mempromosikan konsistensi di seluruh proses ya, dan juga yang melibatkan user ataupun sistem dari business user dan juga perspektif reporting. Sentralisasi akan memudahkan ya usaha-usaha untuk menemukan
apa yang dilihat dan juga mengilustrasikan bagaimana agregasi, kalkulasi ataupun data tersebut ditransform, diubah, ya dimanfaatkan dari sumbernya. Kemudian dalam BREAD ya ini terkait dengan pertanyaannya adalah value area ya. Master data, data warehouse data, proses, extraction, transform, load, ataupun application integration dan juga application data. Adakah pendekatan taktis untuk mengevaluasi nilai ya dari setiap area yang digunakan untuk memprioritisasikan metadata yang diambil tadi atau yang di-capture. Nah, guideline-nya ketika resource itu tidak available untuk meng-capture segala kemungkinan dari metadata, usaha itu harus mengidentifikasi area yang diprioritisasikan. Tentu kita punya limited ya, dan tujuan dari manajemen adalah karena limitasi tersebut, karena constraint yang kita miliki, sehingga mau tidak mau harus ada proses prioritisasi. Nah, segmentasinya adalah dari master data, data warehouse, proses ETL, dan juga application metadata. Biasanya enterprise akan menemukan most value ya, yang paling bernilai, dimulai dari master data, kemudian akan moving down ke rantai ya, proses sampai ke application metadata. Setiap enterprise itu harus menilai ya, nilai ataupun kualitas dari data tersebut dengan memasukkan atau menambahkan area-area pada masing-masing dan memprioritisasikan pengumpulan metadata ya, usaha pengumpulan itu dengan pendekatan yang praktis. Kemudian untuk content scope, ini pertanyaan yang biasanya adalah adakah scope ya itu akan mengencompass seluruh data yang di-prescribe untuk comprehensive metadata repository, dan adakah enterprise wide ya punya konseptual data model yang memetakan bisnis proses yang inti dengan konsumsi data ya terkait dengan starting point dalam proses penyimpanan metadata. Dan adakah bisnis dan juga technical data itu dimasukkan dalam metadata repository, termasuk dengan inventory dari item yang dispesifikasikan dalam desain. Dan adakah scope dari metadata go beyond the documentation dari data warehouse dan juga business intelligence enabling content. Nah, step by step-nya adalah pertama kita establish ya repository metadata untuk memetakan bisnis proses ke konsumsi dari data tersebut atau pemanfaatan data tersebut yang membutuhkan, dan juga untuk memahami nature, sifat-sifat, karakteristik, dan juga lokasi dari datanya sepanjang enterprise proses masih berlangsung. Dan ini akan lead akan mengantarkan kepada enterprise model konsep data yang akan memberikan bibit ya bagi konten metadata repository. Nah, drilling into kita gali ya dalam enterprise conceptual model, maka repository harus menyediakan both business dan juga technical description, masuk ini ya, steward, system record, data type, constraint, ya, sensitive, domain value, ya, dan sebagainya. Kemudian dalam proses sinkronisasi ini yang biasa kita tanyakan, apakah tools-tools yang telah eksis itu biasanya beroperasi dengan subset metadata ya, seperti reporting, case, TBMS catalog, dan juga di leverage untuk nge-feed metadata repository atau untuk memberikan ya umpan kepada metadata repository. Adakah central metadata repository telah terintegrasi dengan tools-tools yang ada untuk memastikan dia tetap synchronized? Nah, ini akan di leverage ya. Kemudian sistematik prosedur itu harus put in place dan dieksekusi secara umum untuk memastikan bahwa repository itu tetap secara sinkronis dan dalam centralized metadata repository. Tools yang bisa di-listkan yang bisa digunakan dalam desain guideline itu tentunya banyak ya, tergantung perusahaan biasanya menggunakan apa dan sejauh mana perusahaan mau memanfaatkan atau menerapkan metadata yang tidak ada ETL, ada reporting case, atau modeling, data quantity, DBS, katalog, dan juga configuration. Kemudian yang